Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian bisa semangat untuk belajar. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi PPKN kelas 11, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Khususnya di subbab yang pertama, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Langsung saja ke materinya. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari wilayah Yunani kuno di abad ke-5 sebelum Masehi. Wilayah tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang disebut sebagai demokrasi modern. Istilah ini terus berkembang seiring berjalannya waktu bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos, yang berarti masyarakat atau rakyat, dan protos, yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pokok berjalannya demokrasi. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Nah, itu adalah ciri-ciri pokok demokrasi. Apabila ciri tersebut tidak ada, berarti proses demokrasi di suatu negara itu tidak berjalan. Selanjutnya, kriteria menentukan situasi demokrasi. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis dalam kehidupan masyarakat suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan. Pemerintah yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warga dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Yang ketiga, kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Selanjutnya, peradaban. Adanya kesempatan mengembangkan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya atau berinovasi. Selanjutnya, ada apeksi. Apeksi adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Para wakil rakyat diharapkan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Selanjutnya ada keamanan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh, kebebasan. Adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua itu ada klasifikasi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi belum tentu sama di sejumlah negara. Pelaksanaan demokrasi dapat berbeda karena suatu negara dapat memberikan isi dan makna yang berbeda dengan negara lain. Akibatnya, bentuk demokrasi pun dapat berbeda-beda. Berikut akan dibahas klasifikasi atau pengelompokan demokrasi. Yang pertama itu ada menyampaikan pendapat. Cara menyampaikan pendapat dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Pada demokrasi langsung, rakyat diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya seperti adanya musyawarah di tingkat RT atau RW yang dapat dihadiri seluruh warga. Demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi tidak langsung atau perwakilan,
Rakyat memilih wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Pada demokrasi tidak langsung, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung. Pada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum. Pelaksanaan demokrasi jenis ini dapat dilihat di negara Swiss. Klasifikasi demokrasi yang kedua yaitu ada titik berat perhatian. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa mengurangi atau mengalihkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, ada demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Yang ketiga, ada demokrasi campuran. Demokrasi campuran atau demokrasi gabungan adalah jenis demokrasi campuran dari demokrasi formal dan material. Demokrasi jenis ini berupaya mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Demokrasi jenis ini umumnya diterapkan negara yang tidak berpaham liberal atau sosial komunis. Klasifikasi demokrasi yang ketiga yaitu ada wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Pada demokrasi jenis ini, parlemen lebih kuat dari pemerintah sehingga para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Yang kedua, ada demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dijadikan oleh presiden. Pada demokrasi jenis ini, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Klasifikasi demokrasi yang keempat yaitu tingkat persamaan dalam masyarakat. Tingkat persamaan dalam masyarakat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada persamaan politik. Yang kedua, ada persamaan di depan hukum. Yang ketiga, ada persamaan kesempatan. Yang keempat, ada persamaan ekonomi. Yang kelima, ada persamaan sosial. Nah, mungkin itu saja materi pertemuan kali ini. Apabila kalian belum paham atau belum mengerti, kalian bisa hubungi kontak Bapak di akhir video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.